A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua para santri dan para murid dan juga para pemirsa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Pada malam hari ini dalam video ini guru membuat video dengan judul Bejana Hartaku ya. Apa judulnya para santri dan murid? Bejana Hartaku. Nah. Bejana Hartaku adalah menerangkan nilai material atau harta yang kita ingin raih ya. Maka video ini nanti diurai dengan keterkaitan dengan ritual atau spiritual atau keilmuan dari santri loka ya. Para pemirsa, sebelum juga banyak mempelajari ini, guru kembali lagi berpesan ya. Fahami dulu video dengan judul Kesadaran Sebelum Laku Somadun tahun 2024. Tolong diikuti tahapannya biar nyaman, biar tepat, biar valid. Terus yang kedua, Laku Somadun ya, video guru dengan judul Laku Somadun Umum tahun 2024. Terus dilanjutkan Laku Somadun untuk umum tahun 2024 bagian yang kedua. Terus video Laku Somadun untuk umum tahun 2024 bagian yang ketiga ya. Jadi video ini terangkah ya para pemirsa, murid dan santri agar betul-betul dipahami, didengarkan malam, dikaji. Setelah dipelajari nanti boleh diseket atau disimpulkan hal-hal yang akan melakukan di bulan Somadun besok ya. Para santri dan murid, dari kesadaran pertama guru memberikan nasihat, kita hanya sebatas manusia, namun kebutuhan kita ini sangatlah banyak. Sesuai dengan kebutuhan di dunia dalam berkeluarga untuk mencari keberkahan, bahkan kemuliaan dan kebahagiaan. Maka sejak awal guru sudah menyampaikan bahwa adanya ilmu rakitan awal sejarahnya, guru ini sangat prihatin melihat kondisi murid dan santri ya. Sehingga guru mencarilah suatu sistem atau keilmuan dari para dewa dan alam dan Sang Maha Pencipta, sehingga terciptalah ilmu yang disebut ilmu rakitan itu ya. Jadi sejarahnya ada para santri dan murid. Bagi yang belum tahu biar sedikit tahu, ada sejarahnya. Dengan demikian karena ilmu bulan Somadun tentang ilmu rakitan yang berhubung dengan materi, maka guru menyampaikan diulas kembali, setiap tahun diulas kembali, agar para santri dan murid ya, untuk di luar sana tidak masalah ya. Cuman ini untuk santri dan murid, sebenarnya juga disampaikan untuk politik atau kenegaraan, karena ilmu guru ini ada ritual atau ibadahnya itu dengan materi. Agar tidak menjadikan pemikiran yang salah atau tidak menjadikan fitnah, maka rumusnya itu bagaimana sih guru? Ya, jadi bukan seperti yang terjadi di dunia ya para pemirsa. Jadi ilmu guru tidak seperti yang terjadi selama ini terutama di negara kita. Jadi seperti kalian sering, manusia itu menjalankan keilmuan itu satu, akal-akalan, dua, penipuan di atas namakan agama, penipuan di atas namakan surga, penipuan di atas namakan hal-hal yang menjanjikan. Jadi artinya melalui video ini terutama murid dan santri agar tahu sistem yang diajarkan guru, sedikit pun dari guru tidak ada nilai keuntungan. Karena ini guru berkewajiban hanya menuntun murid, santri, dan ke depan umatnya agar ekonominya lebih kuat. Itu
motivasi awalnya di situ. Namun untuk mempertegas atau memperjelas bagaimana kok bisa begitu guru, ini sedikit diedukasi melalui video diurai. Dari tahun kemarin sudah diurai, pada malam hari ini nanti dilanjutkan kembali. Setelah ini nanti guru akan menerangkan hal-hal cara puasa, nanti diulas kembali, dan kemungkinan video ini nanti dapat beberapa video, semoga bermanfaat. Dilanjut diterangkan dengan sesuai video ini dengan judul Bejana Hartaku. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid dan para pemirsa, kembali lagi disampaikan melalui video ini. Semua ilmuku terutama di video dan terutama dalam menjalankan ilmu di bulan Ramadan tahun 2024 ini terhubung dengan lakadrin atau zakat. Hanya terhubung dengan janur kuning di Guru Wali Bait, beliau Kiai Bagus Sujono, dan hanya terhubung dari Mbah Kakung yang di Keprabon di sini. Jadi guru menasihatkan bagi siapapun yang mengikuti ilmu guru di sana, bila tidak ada zakatnya, jangan sekali-kali melakukan hal ini ya. Risikonya banyak, maka guru menasihatkan. Dan barangkali santri-santri yang lama yang tidak terhubung dengan Kiai Bagus Sujono dan tidak terhubung dengan guru di Prabon, guru menyampaikan jangan dilakukan, risikonya sangat besar ya. Satu itu nanti dari video yang lain disampaikan, kulit itu nanti seperti terbakar, melempuh, atau seperti kena herpes, itu sangat sulit disembuhkan. Maka guru berpesan jangan sampai hal yang disampaikan guru ini malah menjadikan kurang baik bagi para pemirsa. Ayo para pemirsa, inilah yang harus betul-betul dipahami tentang harta ya, karena harta memang sangat penting. Namun untuk mencapai harta, semoga mendapatkan atau menerima harta yang berkah itu konsepnya bagaimana. Para pemirsa, murid dan santri, dengan judul Bejana Hartaku, ditulis oleh guru di sini, uang rakitan. Ini para murid santri yang baru sedikit dipahamkan, santri yang lama, yang sepuh, yang tua sudah tahu semua. Uang rakitan. Uang rakitan adalah dalam 1 tahun sekali ini kita melakukan seperti ini. Jadikan ilmu rakitan ini sebagai kewajibanmu. Artinya nasihat ini khususnya untuk murid dan santri dan kelak pun kepada umat-umatku, terutama yang sudah terhubung atau terbaiat dengan Guru Wali Bait ya. Karena itu harus terikat dengan ruh guru, maka harus terbaiat dengan Guru Wali Bait. Maka bagi para pemirsa yang belum terbiat dengan Guru Wali Bait, sekali-kali jangan melakukan, cukup untuk diketahui dulu. Jadikan ilmu rakitan ini sebagai kewajibanmu agar harta yang Anda terima menjadi harta yang berkah. Ya, ini sering kita para pemirsa mendambakan dan mengharapkan harta yang berkah. Namun faktanya banyak manusia itu semakin tambah harta, semakin menjadi masalah dalam keluarga. Nah, agar kehidupan bahagia ini, maka dengan syarat harta yang kita dapat itu berkah. Namun banyak manusia menggambarkan harta berkah itu hanya harta yang didapat dari tentang sesuatu yang halal. Tidak ya para pemirsa, banyak hal yang harus dipahami. Namun yang lazim, yang sering didengar hanya seperti itu. Inilah rumusnya para santri dan murid agar kelak kalian saling memahami, saling mengerti ilmu guru, konsep tentang uang rakitan asalnya dari mana. Ini A, B, C, D. Konsep harta yang didapat, yang menjalankan ya, ini dipahamkan, yang menjalankan ilmu santri loka. Jadi sebenarnya hampir sama yang dilakukan atau yang dialami seluruh bangsa manusia. Namun ada sedikit kelebihan dari ilmu guru, maka diterangkan melalui video ini. Konsep nilai harta yang didapat murid santri setelah menjalankan ilmu guru. A, ada kata ini yang disebut kewajiban atau rutinitas.
Setiap manusia itu mempunyai makom derajat masing-masing, mempunyai kasta masing-masing, dan mempunyai keilmuan masing-masing. Sama di dalam keilmuan santri loka pun per individu murid santri tidak sama kondisi keadaan masing-masing. Ini start awalnya per individu ya. Lantas harta itu kalau sudah tahu ada kewajiban atau rutinitas, maka guru mengajarkan ada kewajiban, satu contoh di Jumat ya, Kamis malam Jumat, di bulan Baburiat, di bulan Somadun, di bulan ke-9. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Nah, itu sama sesuai dengan makom derajatnya atau kastanya dan sesuai keilmuannya. Itu harus dilakukan secara rutinitas itu. Nah, dari rutinitas itu nanti tahapan yang kedua. Manusia itu mempunyai kewajiban atau rutinitas sesuai yang diajarkan guru, sesuai kitab dan aturannya. Ini harus ada yang dikorbankan para pemirsa. Maka manusia itu bila tidak ada yang dikorbankan atau yang dikeluarkan atau yang dikurangi, itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Itu nanti menjadikan buruk. Maka sering kalian para pemirsa sering ada kata beramal atau bersodako. Ini judulnya pengorbanan. Nah, yang dimaksud pengorbanan itu leluhur kita, kalian ada yang disebut uborampe. Ini dipahamkan ya. Uborampe itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan yang kalian ilustrasikan pesugihan makhluk gaib, ibumu laut kidul, Kanjeng Ratu, tidak ya, beda. Ada lagi yang menyebut itu sebagai sesaji ya, sesaji. Nah, yang disebut pengorbanan atau uborampe atau sesaji ini harus simetris dengan syarat-syarat alam ya. Syarat-syarat alam ini terutama diperkuat dengan satu cok bakal, tumpeng, ayam, ayam cemani, kambing, kambing kendit. Nah, itulah yang dimaksud syarat alam. Syarat alam ini disajikan ini sebagai bahan baku. Artinya ini pastilah disebut mengeluarkan pikiran, tenaga, dan waktu, dan uang. Inilah yang disebut pengorbanan. Maka manusia harus melakukan ini. Bila tidak mau melakukan ini, ya kalian tidak akan pernah dapat apa-apa. Melakukan banyak dan kecil sesuaikan dengan derajat masing-masing. Yang didapat pun sesuai dengan derajat masing-masing, tapi dipastikan akan mengembang karena ini adalah ilmu, ya. Ini bukan keyakinan, ini ilmu, ya. Lantas tatkala manusia ini sudah mampu melakukan hal ini, itu pastilah manusia itu kalian nyebut mendapatkan karma atau balasan. Dari A, B ini akan menghasilkan sesuatu dari yang dilakukan. Ya, tatkala menghasilkan sesuatu dari perbuatan ini, nah inilah kelebihan para murid dan santri. Anggap saja para murid dan santri mendapatkan sesuatu ini karena kemampuan, kecerdasan, dan ketepatannya. Mendapatkan hasil ini mungkin sangat banyak atau juga kurang. Dari proses, dari keilmuan yang diajarkan guru setelah mendapatkan itu ada namanya saringan ya para pemirsa. Harta Anda akan disaring ini setahun sekali. Ya. Maka ilmu yang disebut rakitan itu berlaku hanya setahun sekali. Maka setiap tahun, setiap bulan rezeki atau yang Anda dapat santri dan murid yang menjalankan ilmu guru, ini kalian hartamu akan disaring oleh sedulurmu papat itu. Maka mengapa kalian harus dibaiat dengan sedulur papat? Karena itu yang berfungsi, yang berhak, yang berwenang mengatur harta yang kalian dapat itu nanti akan membuat kerusakan Anda atau membawa manfaat kepada Anda. Sedulurmu papat itu nanti yang dia yang sangat maha tahu, dia yang sangat maha otomatis karena dia adalah jelmaan semesta, ya. Maka manfaatnya dikembalikan lagi, disampaikan. Sungguh sangat luar biasa para pemirsa kalau kalian mampu sedikit masuk ke frekuensi ilmu Islam setelah terbaiat, mengerti tentang sedulurmu papat. Ini sangat fungsi di harta juga. Artinya kalau harta ini akan menjadikan kerusakan bagi yang menjalankan sistem ini, sedulurmu ini sangat paham ya, sehingga semua sudah terukur. Nah, dengan saringan dari sedulurmu papat inilah akan dihasilkan namanya rezeki, namanya tempatnya ini bejana harta.
Jadi rezeki ini nanti menjadi rezeki namanya kepantasan dan ketepatan bagi si manusia yang menjalankan ini. Inilah kalian yang sering menyebut rezeki yang barokah atau yang berkah. Artinya rezeki ini belum tentu sangat banyak para pemirsa. Rezeki ini meskipun nilainya tidak berlebihan, tapi cukup dan mampu mengatasi dari semua aspek kebutuhan kalian. Nah, inilah sering kalian murid santri yang sudah terbaiat, sering kadang sedikit ada kekurangan ekonomi, tahu-tahu kurang berapa jam atau kurang berapa hari. Ada sesuatu hal yang istimewa, rezeki yang datang untuk menyelesaikan Anda. Inilah faktornya, sejarahnya seperti ini. Nah, itulah para murid dan santri juga para pemirsa dengan video dengan judul Bejana Hartaku, konsep ilmu yang diajarkan guru tentang uang rakitan. Itu konsepnya seperti itu. Sehingga kalian santri dan murid atau juga santri yang baru masuk, konsep itu tidak ada hubungan yang disebut keuntungan guru, tidak. Lantas setelah acara ritual sudah disampaikan, maka guru menyampaikan dan semoga ini menjadi ketetapan ya bagi murid, santri dan kelak kepada umat. Siapapun bila melakukan uang rakitan sudah jangan sekali-sekali mau diapakan uangmu dari guru wali baitmu. Karena pada dasar hakikatnya nilai uang itu sudah sampah. Dalam spiritual nilai uang itu adalah uang sengkolo. Jadi tidak semudah manusia yang menggambarkan itu risiko dalam kehidupan membawa sial yang sangat besar. Maka melalui video ini bagi santri dan murid tatkala melakukan itu keahlian dan kemampuan guru wali bait, harta itu mau diapakan dan itu akan dibiaskan kepada alam dan itu akan terbias kepada murid dan santri yang melakukan ritual seperti itu. Itulah para murid dan santri, semoga video ini menjadikan pemahaman sekaligus barometer patokan tentang hukum uang rakitan. Barangkali kelak negara ingin mengetahui apa yang diajarkan guru sehingga dari aspek hukum kenegaraan faham, syukur-syukur kalau negara kelak akan mau menaungi dari hal-hal seperti ini karena ini membawa manfaat kepada manusia terutama kepada negara. Karena ini sangat luar biasa konsep ini dan konsep ini sebenarnya hakikatnya miliknya semesta, miliknya para dewa. Alhamdulillah guru sedikit mendapatkan bocoran atau mendapatkan konsep ini. Kembali lagi melalui video ini, semoga para murid, santri, dan kelak umat siapapun yang menjalankan ini, semoga benar-benar harta akan menjadi berkah kepada kalian. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, dilanjut video yang lainnya.